Sarah? Ada Pak. Agus? Ada. Dari? Ada Pak. Cinta? Ada Pak. Jessica? Ada Pak. Linda? Ada Pak. Lihat Linda ya. Di layar sini? Kelihatan? Kelihatan. Ini gambar apa? Roda. Ada yang tahu nggak maksud dari gambar roda ini? Roda ini menggambarkan bahwasannya kehidupan itu kadang di atas, kadang di bawah. Kita menggolongkan bahwa kehidupan itu selalu berputar, kadang di mobilitas. Ya, kenapa? Biar tahu. Kenapa Pak? Biar tahu kalau kita nggak boleh sombong ketika hari ini. Ini ya, pentingnya mobilitas sosial membantu kita memahami sejauh mana individu atau kelompok dapat bergerak antara lapisan sosial yang berkaitan dengan kesetaraan kesempatan. Maksudnya kita bisa melihat di lingkungan masyarakat kita di mana proses kehidupan manusia itu kadang di bawah, kadang di atas. Oke ya, tentunya pernah lihat ini warung kecil lalu menjadi besar. Pernah melihat ada di lingkungan atau di daerah kalian atau di tempat tinggal kalian yang tadinya punya hanya toko kecil atau warung kecil tiba-tiba punya toko besar, manajemen keuangan waktu dengan baik ya. Jadi kita jangan berpikiran bahwa oh itu kaya gara-gara tuyul. Kita lihat ada warung kecil kemudian berubah menjadi toko besar, itu kita harus lihat bagaimana prosesnya, bukan hanya sekedar melihat hasilnya saja. Akhirnya kita sukses. Tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran pada pagi ini Bapak harapkan kalian mampu menjelaskan mengenai pengertian apa? Mobilitas sosial. Jadi melalui diskusi kelompok kalian bisa mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial yang ada di masyarakat. Apa? Ada yang naik, ada yang turun, ya. Terus yang terakhir menganalisis proses mobilitas sosial yang terjadi di analisis. Yang tadinya punya toko kecil, warung kecil, lalu punya toko menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Nanti melalui diskusi kelompok Bapak harap kalian bisa mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial dan menganalisis proses mobilitas seseorang di masyarakat. Jelas ya? Untuk pelaksanaan pembelajaran ini kita menggunakan metode STAR, Student Team Assignment Division, adalah pembelajaran kooperatif yang bertujuan meningkatkan pencapaian akademik siswa melalui kerjasama dalam kelompok. Sebelum kita mulai, Bapak akan menayangkan sebuah video ya. Zero to hero. Mungkin hanya ungkapan itu yang cocok untuk orang sekelas Jack Ma. Kini ia telah berkembang pesat di awal berdirinya pada tahun 1999 dan tahun. Ya, apa yang bisa kita ambil itu dari seorang guru? Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Jangan menyerah. Yang pada akhirnya beliau bisa sukses karena itu tadi tidak menyerah. Kemudian mobilitas sosial sudah dibuka bukunya, sambil dibuka halaman 103 kalau nggak salah ya. Pengertian mobilitas sosial itu apa? Status kaya ke miskin ataupun sebaliknya dari miskin ke kaya. Dan mobilitas sosial itu perpindahan status sosial seseorang atau kelompok sesuai dari satu kedudukan yang lain. Mobilitas sosial dibagi menjadi dua, ada vertikal, ada horizontal. Vertikal
Kalau speaking itu ya biar merefresh otak kalian ya, kayak abangnya sudah. Silakan kalian kamu tebak warna agak ke samping biar. Nah, kelihatan nggak? Tebak warna dengan cepat, kalau betul bapak kasih ruang. Silakan. Silakan. Kuning, hijau, biru, merah. Salah ya. Jadi kurang. Sudah Pak atur sesuai dengan lingkungan kalian kemarin ya. Silakan diatur kalau dengan minat kalian. Ini ada lembar kerja kelompok. Silakan nanti diisi sekitar kalian. Nanti kalian main sama-sama sambil bapak nanti silakan di silakan saudara ya.
jualan keliling, bersepeda, lalu mempunyai kopi. orang tua. Irfan adalah anak yang adik dan tiga. Pak Sutri punya Pak Sutri harusnya bertindak tepat, tapi jabatannya sama menjadi kepala sekolah. 1. Mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal naik. Pak Sutri merupakan penjual sate karena modalnya pas-pasan melangkah. Maka dalam penjajaran dirinya, Pak B harus berjualan sate dengan naik sepeda. Sering berjalan lewat ini Pak B mendirikan warung sederhana di perempatan, maka barangnya ada banyak di setiap daerah. Mobilitas vertikal terus. Kok kami dulunya orang Jangan ketawa. Baca yang keras yang serius. Coba Afgan. Nanti Afgan. Baca. mobilitas vertikal terus. Kok Jangan ketawa. Pak Tommy dulunya orang yang paling kaya di desanya. Seiring berjalannya waktu, Pak Tommy bermain slow. Terus? Karena kalah terus menerus dia menjadi miskin. Terus? Sudah? Tadi ya, Pak Tommy main slot. Tadinya punya teman banyak. Jadi ya, yang lain bisa menanggapi, mungkin boleh bertanya kelompok yang lain. Ada pertanyaan? Tanggapan? Nggak ada? Ada, silakan. Satu kelompok orang, silakan. Yang lain jangan disimak dulu ya, nanti kasih tanggapan ya, kelompoknya. Disimak, jangan ramai. Silakan kelompok rally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Ini yang dulu ya. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Tanggapan 1. Jangan mudah menyerah. Kasus 1. Mobilitas vertikal. Pak R dan Pak R dan istrinya lulus. Saya ketawa. Yang keras ya. Pak R dan istrinya dulu seorang penjual pempek dan gorengan. Terus habis jual pempek dan gorengan, lalu ayo kenapa? Ya silakan Sinta. Ayo dulu. Tanaman dulu. Semua. Jangan ketawa. Contoh mobilitas vertikal. Pak Irwani dan istrinya dulu seorang penjual pempek atau gorengan. Dan Pak Irwani dulu hanya seorang guru biasa. Karena kerja kerasnya, akhirnya dia menjadi kepala sekolah dan istrinya mempunyai toko yang cukup besar. Itu mobilitas Vertikal. kita naik ya. Terus Contoh mobilitas horizontal. Pak Amsah bisa
Siapa anak? Siapa bang saya bu? Nganggur. Sama merupakan Yang tahu ada yang tahu Pak Hansa merupakan Pak Hansa merupakan penjual. Jadi hindari nama-nama orang tua teman kalian yang sedang sendiri kayak gini ya. Tapi masuk nih Pak. Pak Arsa merupakan penjual mobil BMW di Palembang dan berpindah tempat ke Jakarta, tapi tetap berjualan Iya. mobil BMW. Bagus ya. Ada tanggapan dari kelompok yang lainnya? Tanyakan. Diskusi. Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan. Silakan. Silakan kelompok tiga. Ini kelompok terakhir harus itu ya. Ini. Geser lagi tidak ada. Geser lagi tidak. Diam dulu ya. Dua, kasus satu termasuk dalam mobilitas sosial tinggi. Kasus dua termasuk dalam mobilitas sosial vertikal tinggi. Kasus tiga termasuk dalam mobilitas sosial horizontal. Tanggapan kasus satu, karena seorang baik giat dan berusaha dan pantang menyerah. Tanggapan kasus dua, seharusnya itu tidak membawa masalah rumahnya karena dapat mempengaruhi nilainya. Tanggapan kasus tiga, karena pasti pindah tempat mengajar tanpa merubah kedudukannya. Tiga, mobilitas vertikal ini daerah tinggal yang awalnya seorang penjahit keliling dan sekarang mempunyai toko tempat Ya. mobilitas vertikal tinggi karena dulu seorang pebisnis besar sekarang menjadi karena dia bangkrut. Mobilitas sosial horizontal turunnya Cahyo bersekolah di SMP mahasiswa Buana Pemaca dan pada tahun ini ia dipindahkan SMP Buana Pemaca karena ia mengalami Duduk. Tadi ya sudah kalian kerjakan, sudah kalian cari contoh dari mobilitas vertikal yang naik maupun turun, horizontal. Menurut Bapak sudah bisa memahami materi mana itu naik, mobilitas sosial naik, mana itu mobilitas turun dan horizontal. Jadi sudah Bapak kira-kira sudah tahu semua ya, sudah bisa memahami ya materi mobilitas sosial ini. Sudah bisa ya? Sudah semua. Jadi untuk kesimpulannya pada materi ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia itu nggak boleh sombong. Dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa kadang kehidupan itu naik, kadang kehidupan itu turun. Contohnya tadi kayak Pak siapa Tommy, karena hobi main slot yang tadinya punya kebun banyak habis terjual karena hobi main slot. Jangan aja hobi main janda ya, boleh. Jadi kesimpulan materinya, mobilitas sosial mampu memberi informasi kepada kita gimana proses seseorang dalam naik
status sosialnya. Contohnya di Pak Erwani yang dulu ya, yang tadinya penjual tempe bisa punya toko besar. Tapi kita nggak tahu, walau siapa tahu nanti 5 tahun bisa jatuh bangkrut lagi. Jadi itu yang kesimpulannya ya, dengan mobilitas sosial kita bisa mengetahui gimana perjalanan status kehidupan seseorang. Paham? Jadi semuanya sudah bagus, sudah paham. Sebelum kita akhiri, Bapak mau mengasih refleksi berupa post-test atau ujian tertulis. Silakan kalian pilih jawaban yang paling benar. Bentuknya pilihan Anda ya, silakan dijawab. Per orang, dulu ya. Nah, untuk yang hasil diskusi tadi boleh dikumpulkan bersama itu tadi ya. Lembar diskusi kalian nanti dikumpulkan bersama lembar post-test atau ujian-ujiannya. Silakan nanti dikumpulkan ke depan. Bapak kasih waktu 2 menit. Jawaban dari silakan dikumpulkan. Sudah semuanya ya? Kalau tadi materi yang sudah kita bahas, alhamdulillah sudah, menurut Bapak sudah paham semua ya. Dari materi ini kalian bisa memberi contoh, kalian bisa menjawab dengan benar, walaupun waktu maju tadi banyak yang sangat clear karena Bapaknya disebut semua ya. Ada Pak siapa? Samsa tadi? Nah, untuk materi selanjutnya kelas 8 nanti kita akan membahas mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Apa maksudnya saluran? Jadi kalau mau sukses itu harus punya salurannya apa? Misalnya dari pendidikan. Kalau mau sukses jadi guru harus sekolah. Kalau mau jadi DPR harus punya partai politik. Disebut dengan saluran-saluran mobilitas sosial. Itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita sudah sampai di sini. Nah, untuk penutup silakan Rizky pimpin teman-temannya